Dari kasih-Mu Tuhan sahabatku, kelaparan-Kah, ketelanjangan-Kah, tak satu pun, tak satu pun. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan sahabatku? Aniayakah, penderitaanKah, tak satu pun, tak satu pun. Tiada satu pun seperti Kau, Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabatku. Tuhan, ajar kami percaya kasih-Mu melebihi segala-galanya, melebihi pergumulan kami, bahkan melebihi penderitaan kami. Tidak ada satupun yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan sahabatku? Sakit, penyakit, pencobaan-Kah, tak satu pun, tak satu pun. Tiada satu pun seperti Kau, Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabatku. Tiada satu pun seperti Kau, Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabatku. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan sahabatku? Aniayakah, penderitaanKah, tak satu pun, tak satu pun, tak satu pun yang dapat pisahkan dari kasih-Mu, apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan sahabatku? Kelaparan-Kah, ketelanjangan-Kah, tak satu pun,
kasih-Mu Tuhan sahabatku, aniayakan penderitaan Kau, tak satu pun, tak satu pun, tiada satu pun seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabatku. Tuhan, ajar kami percaya kasih-Mu melebihi segala-galanya, melebihi pergumulan kami, bahkan melebihi penderitaan kami. Tidak ada satu pun yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan sahabatku? Sakit, penyakit, pencobaan Kau, tak satu pun, tak satu.
Saudara-saudara, ketika kita telah menyesal di hadapan Tuhan, maka mari kita juga mendengarkan berita anugerah dari firman Tuhan 2 Tesalonika pasal 3 ayatnya yang ketiga. Tetapi Tuhan adalah setia, Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Sesungguhnya Yesus yang layak benar, diberi nama itu kudus dan besar, yang oleh sengsara kematiannya Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memberikan persembahan sebagai bentuk perhatian kita terhadap pemberitaan firman Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kita dari Mazmur 107 ayat 21 sampai 22. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Sambil persembahan dijalankan, kita akan memuji memuliakan Tuhan dari rohani 147 ayat 1 dan 3. Setelah nyanyian ayat 3 selesai, akan disambung oleh persembahan pujian dari perkantas. Kuasa-Mu yang
Terima kasih disampaikan kepada Perkantas atas pujian. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, di sini juga tersedia natura untuk kita uangkan. Ini lombok katon. Lombok katon ini bukan paprika, asli katon. Mantap ini. Apalagi di pasi sole manuk. Iya, ayam kampung masak sare. Ini untuk mendukung panitia Hari Raya Gerejawi Jemaat Biringkanaya. Ya. Silakan ditawar 50. Berapa? 100. 500. 500 satu kali, 2 kali, 2,5 kali, 500 2,5 kali, 500 3 kali. Masih ada? Masih ada satu? Berapa? 100 satu kali, 100 2 kali, 100 2 kali, 100 2,5 kali, 100 3 kali. Ada juga ini kepala babi. Iya. Ini sudah bersih. Tinggal dipotong-potong. Iya. Ini untuk pencarian dana PWGT untuk persiapan Natal. PWGT Jemaat Biringkanaya. Silakan tawar. Sudah dibagi dua ini. Jadi ini tinggal setengahnya. Tinggal dipotong-potong. Jangan khawatir. Ya. Biasa datang lelang kota elah aku jono. Ini bisa mau bisa mau. Ya. Kepala. Ada 50.000 satu kali. Melon pasi solat dan ada tokon ini. Iya. Pamarasan mana orang lian nih. Apalagi kita tambah sama menonton. Mantap. Iya. Oke. 50.000 satu kali. 2 kali. 100 2 kali, 100 3 kali. Iya. Kukomenya jatuh lelangan nih. Kembali. Oh iya. Ini kembali, terima kasih sudah dikembali. Ini untuk kembali ke PWGT. Oh iya. Ini untuk kembali untuk PWGT. Ya. Dari PWGT ke PWGT. Iya. Kampanye PKB. Lelang dulu PKB. Iya. Oke, ya. Satu kali 50.000 satu kali. 100 200 2 kali, 200 2 kali, 200 3 kali. Iya.
Ya, terima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah memohonkan. Terima kasih buat kita semua. Kita selalu mendukung pelayanan baik yang dilakukan oleh panitia Hari Raya Gereja Jawi, begitupun juga yang dilakukan oleh PWGT. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, mari kita mendoakan persembahan kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Kami bersyukur bahwa Tuhan senantiasa memberikan kami kesempatan untuk terlibat di dalam pekerjaan-Mu. Teristimewa Tuhan, saat ini kami boleh memberikan persembahan, dan kiranya persembahan ini dapat kami gunakan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Begitupun juga yang masih ada pada kami, Tuhan, ajarkan kami senantiasa untuk menggunakan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Dan kiranya persembahan ini akan membawa hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Juga mari kita siapkan bacaan kita masing-masing. Dan jikalau Alkitab kita secara masing-masing sudah terbuka, mari kita mohon pimpinan Roh Kudus untuk membimbing kita menikmati firman-Nya. Kita berdoa. Mulialah Engkau ya Allah pengasih, oleh karena Engkau senantiasa menuntun kehidupan kami. Hari demi hari boleh kami jalani, sekalipun hidup kami tidak lepas dari berbagai pergumulan, tantangan, penderitaan. Namun di hari ini kami boleh menyaksikan betapa Engkau maha baik. Engkau telah menuntun kami boleh melewati segala keberadaan itu, dan kembali kami bersekutu di rumah-Mu yang kudus, memuji memuliakan nama-Mu, mempersembahkan seantero hidup kami. Karena Engkaulah sumber segala kebaikan. Engkaulah yang mempunyai hidup dan kehidupan kami. Karena itu patutlah Engkau mendapat hormat dan kemuliaan dari kami anak-anak-Mu. Seraya kami membawa harapan kami di hadapan hadirat-Mu. Kiranya perjalanan kehidupan kami sepekan ke depan, hari-hari hidup anugerah-Mu boleh kami jalani dalam tuntunan kasih-Mu. Karena itu melalui firman-Mu yang akan kami baca renungkan pada saat ini, merupakan tuntunan daripada Tuhan untuk menuntun perjalanan hidup kami.
Karena itu Roh Kudus beri hikmat pada kami untuk dapat membaca merenungkan firman ini. Biarlah mengambil tempat dalam mata iman kami, sehingga boleh menggerakkan kami ke depan menjalani kehidupan ini. Sesulit apapun, tetapi kami bertekun di dalam iman. Bapa, dalam persekutuan ini pula kami akan menyaksikan pelaksanaan pelayanan sakramen baptisan kudus. Biarlah firman yang kelihatan ini pula Bapa, boleh kami saksikan bahwa perjanjian anugerah yang kekal bagi kami anak-anak-Mu terus Engkau nyatakan dalam segala keberadaan hidup. Kami telah sedia mendengar Engkau bersabdalah, berbicara kepada kami. Di dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pembacaan yang pertama dari kitab Maliaki pasal 4 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6. Kitab Maliaki pasal 4 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6. Firman Tuhan, hari Tuhan, bahwa sesungguhnya hari itu datang, menyala seperti perapian, maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Tetapi kau yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Kamu akan menginjak-injak orang-orang fasik, sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu pada hari yang kusiapkan itu. Firman Tuhan semesta alam. Ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa hambaku di Gunung Horeb untuk disampaikan kepada seluruh Israel, yakni ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Demikian sabda Tuhan. Amin. Pembacaan yang kedua pada pagi hari ini terambil dari kitab 2 Tesalonika pasalnya yang ketiga ayat yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-13. 2 Tesalonika pasal 3 ayat 6 hingga ayatnya yang ke-13. Firman Tuhan, tetapi kami berpesan kepadamu, saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu dan tidak makan roti orang dengan percuma. Tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kami. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna.
Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Dan kamu, saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Demikian firman Tuhan. Sidang jemaat saya jemput bangkit berdiri. Haleluya. Mari kita dengarkan firman Tuhan dari berita Injil Lukas pasal 21 ayat 5 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Bait Allah akan diruntuhkan. Ketika beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan itu yang dihiasi dengan batu yang indah-indah dan dengan berbagai barang persembahan, berkatalah Yesus, apa yang kamu lihat di situ akan datang harinya di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain, semuanya akan diruntuhkan. Dan murid-murid bertanya kepada Yesus, katanya, Guru, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi? Jawabnya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, Akulah dia, dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut. Sebab semuanya itu harus terjadi dahulu, tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera. Ia berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tetapi sebelum semuanya itu kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara. Dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu tetapkanlah di dalam hatimu, supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu, dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh. Dan kamu akan benci semua orang oleh karena namaku. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Demikian berita Injil. Amin. Firman Tuhan. Kurre semangat Tuhan. Selamat pagi, shalom. Semoga selalu ada dalam sukacita. Amin.
Terima kasih hari ini saudara-saudara sedang dimaksud Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan dalam tema Surya Kebenaran akan terbit. Surya kebenaran akan terbit. Labere tu mata allo kamaloloan. Nah, apa yang mau disampaikan dengan tema Surya kebenaran akan terbit? Saudara-saudara, kalau kita mengaitkan dengan bacaan utama kita hari ini dari kitab Maliaki pasal 4 ayat 1 sampai 6. Di situ menjelaskan tentang hari Tuhan. Nah, berangkat dari tema Surya kebenaran akan terbit, maka pada satu sisi ternyata hari Tuhan itu akan menjadi sukacita, menjadi kebahagiaan dan menyenangkan bagi orang yang takut akan Tuhan. Tetapi pada satu sisi lain, hari Tuhan itu akan menjadi hari yang penuh kemalangan dan malapetaka bagi orang-orang yang gegabah dan fasik dalam bacaan kita jelas. Nah, pada teks Maliaki sebelumnya itu mulai dari kitab dari pasal 1 sampai bacaan kita. Hari Tuhan itu dinubuatkan sebagai hari yang pasti datang. Tak ada pembatalan. Hanya masalah waktunya. Kapan itu datang kita tidak tahu. Yesus pun mengatakan hari itu dia juga tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Nah, dalam pengakuan gereja atau raja atau dogma kita, hari Tuhan itu sama dengan akhir zaman, di mana yang ditandai dengan kedatangan Kristus kali yang kedua. Hari Tuhan kedatangannya itu akan didahului oleh, dalam kitab Nabi Maliaki tadi didahului oleh kedatangan atau pengutusan Nabi Elia. Salah seorang nabi yang diangkat hidup-hidup oleh Allah ke surga. Hari Tuhan akan didahului oleh pengutusan Nabi Elia ke tengah-tengah dunia ini. Dalam pandangan umat Israel, saudara-saudara, dipahami bahwa itu cara Tuhan untuk mempersiapkan hati orang-orang percaya supaya dalam menghadapi hari Tuhan yang sebentar lagi datang, mereka bertobat. Nah, saudara-saudara, Maliaki dengan tegas sekali menyatakan bahwa kedatangan hari Tuhan itu menjadi malapetaka besar bagi orang-orang gegabah dan fasik. Digambarkan dalam bacaan kita bahwa mereka menjadi seperti jerami yang pasti terbakar habis sampai akar-akar dan cabangnya pun. Yang dimaksudkan ini pasti kepada keturunannya. Mereka semua akan menjadi abu dan kemudian diinjak-injak oleh orang-orang benar yang takut akan Tuhan. Orang-orang yang jahat adalah orang-orang yang tidak dapat berbuat benar, dan mereka tidak akan pernah mendapat tempat dalam kehidupan di hadapan Allah, di mana surya kebenaran akan terbit. Dengan demikian kenyataan yang akan dialami oleh orang-orang gegabah dan fasik, yaitu orang-orang yang tidak berbuat benar, sungguh-sungguh mengerikan pada saat kedatangan hari Tuhan.
Orang-orang itu adalah orang-orang yang tidak menghormati Tuhan dan tidak takut kepada Tuhan. Nah, dalam Injil Lukas yang kita baca pasal 21 ayat 5 sampai 19 itu pengajaran Tuhan Yesus juga membicarakan tentang hari Tuhan yang dihubungkan dengan kedatangannya, yaitu hari di mana bait Allah diruntuhkan 40 tahun kemudian, yaitu 70 tahun Masehi. Itu nubuat itu digenapi dengan datangnya tentara Babilonia menghancurkan kota Yerusalem dan bait Allah dibakar habis. Artinya apa bagi kita saudara-saudara? Ini lambang bahwa apapun kemegahan yang ada di dunia ini akan hancur, akan habis. Dalam bacaan Injil Lukas pasal 21 ayat 7 mulai kita melihat bagaimana timbulnya berbagai penderitaan. Ada penyesatan yang besar akan terjadi. Perang dan pemberontakan akan bangkit. Bangsa melawan bangsa, kerajaan bangkit melawan kerajaan. Karena itu Tuhan Yesus mengingatkan murid-muridnya untuk tetap waspada. Yang adalah satu raya matangkin. Waspada sama dengan berjaga-jaga. Yang adalah satu raya matangkin. Senada dengan yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat Tesalonika, mengingatkan orang-orang Tesalonika untuk tetap berdoa dan bekerja. Itulah sikap dari waspada yang mau agar Tuhan matangkin Thomas sembahyang yang tontong lingkaran, tidak tergoda dengan apapun yang terjadi. Dengan setiap berdoa dan bekerja itu berarti orang-orang itu orang-orang yang takut akan Tuhan menjauhkan diri dari setiap saudara yang melakukan, yang tidak melakukan pekerjaannya, yang malas. Dan orang-orang malas itu selalu tindakannya itu gegabah, mengorbankan orang yang bekerja. Kapan dan di mana dalam kehidupan kita juga gegabah menjalani hidup ini? Itu sangat disorot oleh firman Tuhan yang kita renungkan saat ini sebagai bagian dari bagaimana kita mempersiapkan diri untuk menjalani hari Tuhan, hari yang pasti terjadi. Orang gegabah itu saudara-saudara pastinya dalam hidupnya akan melakukan penyelewengan. Dan bagi orang itu kengerian besar akan dialami dan surya kebenaran yang terbit tidak akan mereka nikmati, tetapi mereka akan dihukum. Baik Tuhan Yesus menekankan bagaimana kita waspada maupun Paulus bagaimana kita berdoa dan terus bekerja. Orang-orang yang demikian adalah orang-orang yang takut akan Tuhan menurut Maliaki, yang tentunya mereka menjalani kehidupannya dalam kebenaran, keadilan dan kasih. Itu disebut sebagai orang-orang yang takut akan Tuhan, walaupun hidupnya tidak lepas dari kesulitan, penderitaan, tantangan. Namun mereka tetap setia dalam penderitaan sekalipun. Ia tetap setia melakukan
pekerjaannya dan terus menggantungkan harapannya kepada Tuhan karena ia tahu hari Tuhan pasti datang. Baginya hari Tuhan itu menjadi hari yang menggembirakan, hari yang penuh kebahagiaan bagi orang yang takut akan Tuhan, yaitu orang yang selalu berdoa dan bekerja. Orang-orang yang takut akan Tuhan adalah orang-orang yang sepenuh hati taat pada ketetapan dan hukum-hukum Tuhan. Bagi mereka itulah yang akan mengalami hari Tuhan sebagai suatu hari kemenangan. Pada saat itu mereka akan keluar berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas dari kandang, atau mungkin seperti burung yang baru dilepas dari sangkar. Begitu senang. Ternyata pada saat itu bagi orang-orang yang takut akan Tuhan, yaitu orang-orang yang melakukan ketetapan Tuhan dan hukum-hukum Allah, kegelapan, kekelaman, ketidakadilan kini digantikan dengan terang surya kebenaran Allah. Penderitaan selama ini akan diubahkan dengan sukacita bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Pertanyaan penting bagi kita, saudara-saudara, kita ada di mana? Apakah kita termasuk orang gegabah dan fasik, ataukah kita sudah menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan? Hanya dua pilihan ada pada kita. Tidak ada paksaan bagi kita, saudara. Pilihan ada pada kita, apakah kita mau menjadi orang-orang gegabah dan fasik. Tergantung pilihan kita, ataukah kita mau menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Tetapi satu hal penting kita ketahui, hari Tuhan akan datang pada waktunya. Pada waktu Tuhan akan menyatakan hari itu. Tidak bisa dibatalkan. Dan juga kita tidak perlu memikirkan kapan itu akan dinyatakan. Atau mungkin ada orang yang menubuatkan selama ini hari Tuhan akan datang dan itu pernah. Tapi sampai hari ini kan belum. Artinya apa bagi kita? Kalau hari Tuhan itu belum dinyatakan, belum datang, belum didatangkan, itu berarti masih ada kesempatan bagi kita untuk bertobat, memperbaiki kelakuan hidup kita, supaya berkenan pada Tuhan, agar surya kebenaran yang akan terbit itu menjadi hak kita. Karena itu kita harus berjaga-jaga, setia dalam iman, terus bertekun dalam pengharapan dan kasih. Sesulit apapun kenyataan hidup yang kita alami. Saudara-saudara, dalam ibadah ini kita akan menyaksikan perayaan sakramen baptisan kudus buat anak kasih kita, Liora, Reva, Gabriel, Rerung. Tentu ini bagian dari hidup menurut ketetapan Allah, karena memang itu firman Tuhan. Dalam Injil Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20, Tuhan Yesus menekankan kepada murid-muridnya supaya pergi menjadikan segala bangsa menjadi murid Yesus dan membaptis. Itu firman Tuhan yang disampaikan langsung oleh Yesus. Karena itu dalam gereja kita, baptisan kudus, sakramen baptisan kudus itu disebut sakramen dari kata sakral. Karena apa? Firman yang kelihatan, firman yang disampaikan oleh Yesus kita lakukan. Hanya dua sakramen kita gereja berada, perjamuan kudus dengan baptisan kudus. Karena dua-duanya adalah firman yang kelihatan kita buat karena difirmankan oleh Kristus untuk kita lakukan.
Ini adalah ketetapan Allah. Ini adalah hukum Allah. Bukan kebiasaan gereja. Bukan seremonial belaka. Tetapi firman yang kelihatan wajib bagi anak-anak untuk mendapatkan tanda dan materai dari keselamatan. Tetapi sekali lagi, baptisan kudus tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan kita adalah Kristus. Iman kita pada Kristus. Bagian dari iman pada Kristus harus diberi tanda atau meterai, yaitu kita mesti dibaptis. Jadi kalau ada di antara kita Kristen belum dibaptis, silakan menerima, meminta untuk dibaptis. Karena saudara belum menerima tanda dan meterai dari keselamatan tersendiri. Layaknya seorang yang akan naik pesawat, kalau tidak punya tiket, walaupun namamu terdaftar, tapi tidak punya tiket, Anda tidak berhak naik pesawat. Karena itu, ketetapan Tuhan ini harus menjadi kewajiban bagi kita anak-anak Tuhan, supaya ini juga akan menjadi kita untuk masuk pada tempat di mana surya kebenaran akan terbit, supaya jangan kita ada dalam kegelapan. Apalagi hidup kita ini selalu digoda oleh berbagai tantangan hidup. Kalau kita terus digoda oleh tantangan demi tantangan kehidupan, kalau alat-alat keselamatan dan anugerah ini belum kita terima dalam hidup kita, saudara, kita mudah sekali untuk mengalami penyelewengan dalam hidup ini. Oleh sebab itu, sekali lagi saudara-saudara, sekalipun kita harus menjalani kehidupan yang berat, kehidupan kita penuh dengan jalan yang berliku harus kita lalui. Firman Tuhan hari ini, surya kebenaran akan terbit. Karena itu, mari jalani hidup ini dengan benar. Mari ikut memperjuangkan nilai-nilai kebenaran, terus menyatakan ketulusan dalam takut akan Tuhan. Maka hari Tuhan itu akan menjadi sukacita besar bagi kita, kapanpun itu dia datang. Tetapi orang-orang yang masih hidup dalam kekerasan hatinya, yang masih berbuat curang, orang-orang yang gabah dan pasif, tentu hari Tuhan baginya adalah malapetaka besar. Sekarang, hari ini, kita semua diingatkan, dan sekali lagi saya menyatakan kepada kita semua, sebenarnya hidup kita sudah ada di mana? Apakah kita adalah orang-orang yang sungguh-sungguh takut kepada Tuhan? Surya kebenaran akan terbit bagi kita, ataukah kita masih menjadi orang-orang gegabah, pasif, dan tidak hidup dalam kebenaran? Mari, masih ada kesempatan bagi kita untuk berubah. Sekali lagi, pilihan bagi kita masih ada dua. Kita mau berubah atau tidak, itu persoalan kita secara pribadi. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, mari menggunakan kesempatan yang ada. Selagi kita masih diberi waktu oleh Tuhan untuk masuk pada hari Tuhan itu, kedatangan Kristus yang kedua kali, mari memperbaiki yang masih perlu kita perbaiki dalam hidup ini. Terpujilah nama Tuhan, dan mari kita masuk dalam saat teduh. Kita mulai. Bapa, kiranya Engkau terus menuntun kami anak-anak-Mu untuk menjalani proses hidup kami di dunia ini. Seberat dan sesulit apapun itu, tolong kami untuk tidak gegabah dan pasif. Namun, karena penyertaan-Mu kami boleh bertekun dalam iman. Karena hari Tuhan akan datang. Hari itu menjadi malapetaka besar bagi yang gegabah dan pasif. Tetapi sukacita besar bagi orang-orang yang menaruh harap kepada-Mu di dalam iman. Demikian saat teduh kita, Tuhan dimuliakan.
kita akan masuk dalam pelayanan sakramen baptisan kudus untuk anak terkasih kita, Liora Repa Gabriel Rerum. Saudara-saudara sidang jemaat Tuhan, dengarkanlah perintah Tuhan Yesus Kristus tentang baptisan kudus demikian. Kepada aku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Pelayanan baptisan kudus mengingatkan kita bahwa kita semua telah dikandung dan diperanakan dalam dosa, sehingga jika kita tidak dilahirkan kembali, kita tidak dapat memasuki kerajaan Allah. Baptisan kudus mengajarkan supaya kita merendahkan diri di hadapan Allah dan menanti keselamatan serta pengudusan kita hanya dari Dia. Baptisan kudus memeteraikan kepada kita pengampunan dosa dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu kita diwajibkan untuk hidup baru, yaitu mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi, dan mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Dengarkanlah kesaksian Yohanes Pembaptis mengenai pelayanan baptisan kudus. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Yesus Kristus sendiri bersabda, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Meskipun anak-anak kita belum mengerti akan baptisan kudus itu, janganlah hal itu menjadi alasan untuk tidak membaptiskan mereka, karena mereka juga di bawah kutuk Allah oleh dosa Adam. Akan tetapi telah difirmankan Allah kepada Abraham, bapa segala orang beriman, aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Rasul Petrus pun menyaksikan hal itu tatkala ia berkata, sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Allah Tuhan kita. Tuhan Yesus sendiri bersabda, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Sebab itu anak-anak harus dibaptis, karena mereka adalah anak-anak Allah dan waris kerajaannya. Dalam hal ini ayah dan ibu berkewajiban menerangkan perjanjian Allah itu kepada anak-anaknya, menjadi teladan bagi mereka, serta bertanggung jawab atas pendidikannya. Saudara yang akan menyerahkan anaknya untuk dibaptis, saya silakan berdiri. Saudara-saudara sudah mendengarkan bahwa baptisan kudus itu adalah perintah Allah, agar nyata bahwa saudara menaati firman Allah itu lalu menyerahkan anak saudara untuk dibaptis. Maka jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Yang pertama, ayah ibu boleh jawab serempak. Yakinkah engkau bahwa meskipun anak-anak takluk ke bawah segala jenis sengsara, bahkan berada di bawah kutuk Allah karena dosa, namun Yesus Kristus telah menebus dan menguduskan mereka dengan darahnya sehingga mereka patut dibaptis? Apakah engkau yakin? Ya, saya yakin. Terima kasih. Yang kedua, mengakukah engkau bahwa Alkitab adalah firman Allah yang memuat pengajaran yang benar dan sempurna tentang keselamatan dan yang isinya diterangkan dalam pengakuan gereja Toraja? Apakah engkau mengaku? Ya, saya mengaku. Terima kasih. Yang ketiga dan terakhir,
Berjanjikah engkau di hadapan Tuhan dan jemaatnya untuk mendidik anak-anakmu kepada pengenalan akan Yesus Kristus serta menjadi teladan bagi mereka? Apakah engkau berjanji? Ya, saya berjanji. Terima kasih. Silakan datang ke depan. Kita akan masuk dalam doa syukur bagi anak kita Reva yang sudah menerima baptisan kudus. Sekaligus kita akan sampaikan dalam syafaat. Karena itu kita bersabar sebentar untuk bersama-sama dengan saudara-saudara kasih kita yang boleh berulang tahun dalam minggu ini, mulai dari hari ini tanggal 13 November sampai tanggal 19 November. Kita ucapkan selamat kepada mereka, Tuhan memberkati.
saudara kita Roy Christian, Naomi Lebang, Mikaela M. Sampenana, Nobel Bandaso. Itu berulang tahun di tanggal 13 hari ini. Kemudian Gamaliel Ipander Rosi S, Patma Suwanti, Alexander Patadungan, Irwanto, Birman Talasa ST, itu berulang tahun besok tanggal 14. Kemudian Damil Lardino Fianto Dolong, Novianti Rantai Payung, Ade Jody, Eri Lara, Handi Priyanto Raitung, itu tanggal 15. Kemudian Yohanes Panarding, Nelly Gunadi Sumardi berulang tahun tanggal 16, dan Isiro Pataran Rogang itu berulang tahun tanggal 17, dan Martin S. Paborong, Nobyanus Tanggo, Barnabas D. Mananga berulang tahun tanggal 19. Saudara-saudara, kita akan dukung juga dalam doa jemaat yang dalam kelemahan tubuh, ibunda dari Nyonya Miki Samberen dirawat di rumah, Nyonya Christina James Austin dirawat di rumah sakit Primaya, anak kasih Grace, anak dari Bapak Predisau dirawat di rumah, Ibu Margareta Tani pemulihan di rumah, Joen Kensi, anak dari Bapak Frans Batara dirawat di rumah, Kiranuan, anak dari Bapak Oscar Mangoting dirawat di Katrina Bot, Rumah Sakit Katrina Bot, Bapak Ruben Rembon, Om dari Ibu Yohanis Salmon dirawat di Ruang ICU, Rumah Sakit Elim, Toraja Utara, dan Ibu Bekasi Nyonya Samri Rerung dirawat di rumah, Ibu Agustina Palawiran juga dirawat di rumah. Itu yang dalam kelemahan tubuh. Kemudian yang dalam duka cita, berduka bersama dengan Nyonya Sarah Tangke atas meninggalnya keponakan terkasih almarhumah Aprilia Palumpun, berduka bersama Ibu Esther Manangpa atas meninggalnya anak terkasih, ini almarhum Bapak Samuel Randi Taparan, berduka bersama Nyonya Dainanse Patampang atas meninggalnya ayahanda terkasih almarhum Bapak Yohanes Sumule. Itu yang akan kita dukung dalam doa. Karena itu mari bersama-sama kita berdoa. Bapa pengasih dalam kerajaan sorga, dimuliakanlah namamu. Oleh karena kasih dan tuntunanmu luar biasa, kami nikmati dalam perjalanan hidup ini. Terima kasih hari yang Engkau anugerahkan bagi kami. Kami boleh menyembah Engkau, memuji memuliakan namamu. Baik pujian bersama-sama dalam ibadah ini, maupun yang disampaikan oleh saudara-saudara kekasih kami dalam kelompok perkantas. Kiranya pujian yang telah kami sampaikan kepadamu menyenangkan Engkau ya Bapa, dan tentu menjadi jalan berkat bagi kami. Juga terima kasih firman-Mu boleh kami dengarkan, mengingatkan kami bahwa hari Tuhan adalah sebuah hal yang tak dapat dielakkan, akan terjadi. Karena itu, kiranya kami sebagai anak-anak Tuhan adalah anak-anak yang senantiasa takut kepadamu, senantiasa hidup melakukan ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum-Mu. Itulah juga yang boleh kami saksikan melalui pelayanan sakramen baptisan kudus bagi anak terkasih kami Reva hari ini. Ya Bapa, firman yang kelihatan maupun firman yang kami renungkan dari Alkitab, kiranya menjadi penuntun bagi kami sekalian,
untuk sekiranya menata hidup kami, agar kami boleh tiba pada waktu dan ruang di mana surya kebenaran akan terbit. Dan di sana Bapa, kami akan bersukacita berbahagia, dan orang-orang yang gegabah dan fasik yang tidak melakukan kebenaran, yang tidak menghormati dan cinta kepada Tuhan, maka malapetaka besar akan dialami. Sekiranya firman-Mu ini menggugah kami untuk dapat mengisi hidup yang ada ini seturut dengan kehendak Tuhan. Kami terus berdoa dan rajin bekerja sebagai tanda kewaspadaan kami. Kiranya hari Tuhan itu datang, menyenangkan dan membahagiakan kami. Bapa pengasih dalam surga, kami berdoa buat ayah ibu dari anak-anak kasih kami Reva yang sudah menerima baptisan kudus. Kiranya ayah dan ibu dalam menjalani kehidupan waktu yang Tuhan anugerahkan ke depan, senantiasa bertabah hati untuk menuntun dan merawat serta membimbing anak-anak kasih Reva ke jalan yang Tuhan kehendaki. Kedua orang tua menjadi teladan dalam segenap hidup yang Tuhan anugerahkan bagi anak-anak terkasih ini. Berkati dalam tugas pekerjaan, berkati dalam segala harapan hidup. Juga demikian kami ini bersyukur bersama-sama dengan seluruh jemaat Tuhan yang berulang-tahun dari tanggal 13 hari ini sampai tanggal 19 November. Kiranya sukacita pertambahan usia bagi mereka juga merupakan kesempatan untuk menikmati bahwa tuntunan dan pengasihan Tuhan tetap dialami. Demikian juga yang boleh merayakan ulang tahun pernikahan dalam minggu ini, sempurnakan sukacita mereka dalam menata hidup dalam rumah tangga. Kiranya cinta kasih senantiasa mereka lakukan hari demi hari sebagai bagian dari mempersiapkan diri menjelang hari Tuhan. Kami doakan bagi orang tua saudara-saudara terkasih kami yang boleh menerima berbagai kesuksesan hidup, boleh naik pangkat, boleh menyelesaikan studi, boleh mendapatkan pekerjaan, sembuh dari sakit penyakit. Ya Bapa, kiranya tuntunan dan kasih-Mu bagi mereka, sehingga dalam menikmati keberuntungan hidup ini, mereka pun tahu bersyukur bahwa hanya Tuhanlah yang boleh memberikan kesempatan seperti itu. Maka mereka boleh menikmatinya. Karena itu mereka bertekun di dalam melaksanakan semuanya itu demi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa, kami berdoa bagi orang tua, saudara dan anak-anak kasih kami, baik yang telah kami sebut namanya, yang dalam kelemahan tubuh maupun yang tidak sempat karena keterbatasan informasi. Mereka terbaring di rumah sakit dan di rumah. Tuhan kasihani mereka, sembuhkan, berkati perawatan yang diterima. Kiranya semua itu boleh menjadi alat kesembuhan bagi mereka, dan mereka terus kembali sehat dan memuji memuliakan nama Tuhan. Demikian juga Bapa yang dalam duka cita, hiburkan dan hiburkanlah mereka. Topang dalam menjalani masa duka cita mereka. Kiranya Tuhan tetap mengatur ke dalam kehidupan mereka apa yang mereka butuhkan di dalam menjalani masa perkabungan ini. Bapa di surga, kiranya tuntunan-Mu bagi mereka nyata, sehingga dapat memakamkan jenazah orang-orang yang mereka cintai. Kami doakan penata layanan di tengah-tengah jemaat Beringkanaya, sepekan ke depan. Berkati hamba-hamba-Mu yang telah dipersiapkan untuk mengangkat pelayanan,
pemberitaan firman-Mu di keluarga-keluarga yang telah dijadwalkan. Kiranya mereka membuka pintu rumah mereka sebagai bagian dari cinta mereka kepada Tuhan, sehingga dengan kerinduan mereka boleh menerima kebaktian-kebaktian yang telah diatur, agar firman boleh disampaikan dan boleh menjadi makanan rohani bagi setiap orang yang datang dalam ibadah-ibadah tersebut. Kami berdoa bagi pelaksanaan baptisan kudus atas nama Mikael Joakun Pasolang yang rencananya akan dilaksanakan pada hari Minggu mendatang 20 November. Bapa, persiapkan anak terkasih kami ini dengan baik, kedua orang tua, bahkan pelayan-Mu di tengah-tengah jemaat ini, agar boleh mengangkat tugas pelayanan ini dengan baik, dan semua itu akan menjadi tanda sukacita bagi kami, bahkan memuliakan nama-Mu. Bapa, kami akan kembali ke tengah-tengah kehidupan kami untuk mengangkat tugas pekerjaan, usaha kehidupan, di tengah-tengah keluarga, di tempat kerja, dalam usaha hidup. Mari Tuhan, Engkau naungi kami dengan sayap kasih-Mu. Biarlah sepekan ke depan kami boleh melaksanakan tanggung jawab hidup itu dengan baik. Bagi anak-anak kekasih yang masih bersama-sama dengan orang tua di rumah, maupun yang ada di tempat lain, dalam tugas pekerjaan, dalam pendidikan, dalam pertumbuhan, Tuhan semangati anak-anak kekasih kami. Jauhkan dari berbagai rintangan halangan. Kiranya mereka boleh berjuang dengan baik, boleh dengan api roh-Mu mereka bersemangat hari demi hari, boleh meraih cita-cita mereka dengan baik. Bapa di surga, kami semua yang hadir dalam ibadah ini, Engkau tahu keberadaan kami. Kami doakan orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia, Engkau topang mereka menjalani kehidupan anugerah-Mu. Kami yang akan kembali mengangkat tugas pekerjaan, biarlah kekuatan dan kemampuan Tuhan berikan. Jauhkan kami semua dari hal rintangan, karuniakan kesehatan yang baik. Sekalipun masa-masa sekarang sepertinya COVID-19 kembali hadir dalam hidup ini, tapi kami percaya bersama dengan Tuhan kami melakukan kebenaran, rajin berdoa dan bekerja, maka penyakit sampar seperti itu pun dapat kami hadapi oleh karena Tuhan menyertai kami dengan baik. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami berkati. Demikian juga pemerintah kami dari pusat ke pelosok tanah air. Berkati, karuniakan hikmat agar boleh melaksanakan pemerintahan seturut dengan kehendak Tuhan, dan kami boleh hidup dalam jaminan damai sejahtera Tuhan. Sebentar lagi kami akan kembali ke rumah masing-masing. Tuhan sertai kami, naungi kami dengan sayap kasih-Mu. Biarlah kami boleh pulang dan tiba dengan baik ke rumah, dan di sana anugerah, kasih dan pemeliharaan-Mu terus Engkau nyatakan bagi anak-anak Tuhan yang melibatkan diri dalam pelayanan-Mu saat ini. Apapun peran yang kami perankan, Tuhan berkati kami. Biarlah di dalam hari-hari mendatang ini kami terus memberi diri dan waktu kami untuk Tuhan pakai untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Bapa, semua yang telah kami bawa di kaki salib-Mu merupakan persembahan baik kehidupan kami, anak-anak kasih, harta yang Tuhan percayakan kepada kami, hanya berkenan kepada-Mu. Engkau kuduskan, biar boleh dipakai dalam penata layanan-Mu dan juga dalam hidup kami. Sehidup kami tidak akan pernah berkekurangan, tetapi sedikit pun kami akan merasa berkelimpahan karena Tuhan yang mempercukupkan. Bapa, inilah doa permohonan kami, sukacita kami, keluhan kami, harapan hidup kami. Engkau sempurnakan, dengarkan dan jawablah, karena semuanya kami bawa kepada-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini
makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan, bahwa karena kasih dan kemurahan Tuhan, sehingga kita bisa dapat menikmati persekutuan kita dalam ibadah pada saat ini. Disampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Ibu Pendeta Abigail dan Kemparung yang telah memimpin kita dalam ibadah ini. Terima kasih kepada semua anggota jemaat, semua yang mengambil tugas pada hari ini yang telah mendukung akan ibadah pada pagi yang indah ini. Semoga firman Tuhan yang kita dengar semakin menguatkan iman kita untuk memahami bahwa ada hari penghakiman yang Tuhan siapkan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas. Mari kita berdiri bersama-sama dan kita dengarkan firman Tuhan dari Kitab Nabi Maliaki pasal 4 ayat 2 sebagai petunjuk hidup baru. Firman Tuhan, tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Amin. Engkau perlindunganku, Engkau tidak tergerak, di gelora pun tegak. Tuhan Yesus ku seru, tolong anakku. Saudara-saudara, pergilah dan lakukan tanggung jawab keseharianmu. Jadilah surya yang menerangi kegelapan, dan mari terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Nyanyian Yohanes 195 ayat 1 dan 3 menutup ibadah kita saat ini.
Iya, Bapak Ibu yang tadi sudah